Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore di ruang kelas psikologi umum bersama saya dosen pengampu Iqbal Hidayat Lubis, SPC MPC di mata kuliah psikologi umum. Baiklah, sebelum kita mulai mata kuliah psikologi umum, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya mulai perkuliahan ini, saya akan mengabsensi satu persatu nama mahasiswa. Saya mulai dari Naila Fatiani, Enji Claudia, Indri Eka Desvina, Indri Ulan Hayati, Putri Maharani, Rani Juliani, Hani Uswatun Hajijia, Naini Agustin, Muhammad Rafi Fajar Winata, Naya Putri Salisa, Mahfuza Adelia, Rara Nur Widya Pratiwi, Nesa Maisara Andrianti, Ananda Kurnia Wahyudi. Oh ya, mata kuliah psikologi umum dengan saya. Lanjut. Oke, sebelumnya para mahasiswa di ruang psikologi kelas psikologi umum ini semester berapa sekarang? Semester 2 ya. Oke, baik. Kita mulai saja, yaitu pengertian psikologi. Apa itu pengertian psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Di sini ada perilaku behavior, yaitu perilaku adalah semua bentuk tindakan atau reaksi yang dapat diamati dari seorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti cara, kemudian berjalan, menangis. Itu adalah perilaku behavior, yaitu perilaku dalam bentuk tindakan reaksi yang dapat diamati dari seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang poin B-nya, yaitu perilaku yang tidak langsung atau tersirat, seperti detak jantung meningkat saat takut, itu meningkat, detak jantung meningkat saat takut, wajah memerah saat malu, biasanya ini saat jatuh cinta ya, atau pada pandangan pertama ya kan. Nah, itu biasanya wajah memerah saat malu, gemetar sesaat, kemudian cemas. Cemas biasanya itu dialami ketika kita menghadapi ujian atau dihadapkan dengan suatu permasalahan yang ada di keluarga. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu psikologi mencakup cara berpikir, merasakan, dan bertindak dalam berbagai situasi, yaitu seperti senang, sedih, takut, marah, dan cemas. Contoh, saat mendapatkan nilai bagus, seseorang merasa senang dan bahagia. Itu dia, yaitu psikologi mencakup cara berpikir dan merasakan. Oke, next, selanjutnya sejarah psikologi. Sejarah psikologi ini berasal dari filsafat yang berkembang menjadi ilmu ilmiah pada abad ke-19. Pada awalnya psikologi ini belum menjadi ilmu tersendiri. Pemikiran tentang jiwa, pikiran, dan perilaku manusia dibahas dalam filsafat. Jadi sebelumnya psikologi ini memang sebelum tahun abad ke-19 dikaitkan dengan filsafat, hampir sama dia, ilmu filsafat dengan psikologi. Kemudian tokoh penting dalam sejarah psikologi ini yaitu siapa? William Ward, yaitu laboratorium yang pertama sekali didirikan di laboratorium di Leipzig, Jerman.
Nah, itu harus kalian ingat. Nanti pada saat ujian UTS itu ditanyakan itu sejarah psikologi. Kemudian inilah yang dianggap sebagai awal psikologi sebagai ilmu ilmiah. Oke, next. Pendekatan dalam psikologi, yaitu ada biologis, behavioristik, kognitif, humanistik, dan psikoanalisis. Biologis, yaitu seseorang yang mengalami depresi karena ketidakseimbangan neurotransmitternya di otak. Dia berpikir keras, jadi tidak seimbang. Kemudian behavioristik, siswa rajin belajar karena sering diberi hadiah atau nilai bagus. Kemudian kognitif, ini biasa masalah otak ya. Mahasiswa memilih strategi belajar tertentu karena mempertimbangkan cara yang paling efektif. Biasanya dalam ilmu matematik, yaitu cari menjalan ininya, hitung-hitungnya itu cari cara cepat. Kemudian humanistik, seseorang berusaha mengembangkan bakatnya agar mencapai tujuan hidup yang tinggi. Kemudian ada psikoanalisis, pengalaman masa kecil karena trauma, masa kecil yang tidak disadari, itu biasanya bullying, perilaku bullying. Oke, next, lanjut. Selanjutnya yaitu dasar biologis perilaku. Dasar biologis perilaku yaitu otak, sistem saraf berperan penting dalam perilaku manusia. Kerusakan pada bagian otak tertentu dapat menyebabkan perubahan kepribadian atau kesulitan mengontrol emosi. Contohnya itu yaitu saat menyentuh benda panas. Yaitu dasar biologis perilaku. Dasar biologis perilaku dalam psikologi yaitu otak dan sistem saraf berperan penting dalam perilaku manusia. Kerusakan pada bagian otak tertentu dapat menyebabkan perubahan kepribadian atau kesulitan mengontrol emosi. Contohnya itu tadi saat menyentuh benda panas, saraf langsung mengirimkan sinyal ke otak sehingga menarik tangan. Nah, itu dia. Misalnya panas, benda panas, misalnya kita itu biasa ngerebus air panas itu biasanya langsung langsung ke otak, langsung sehingga tangan kita menarik. Nah, respon. Kemudian ada yang poin yang B-nya, neurometer, yaitu mempengaruhi emosi dan tindakan. Ya, ada berapa poin, yaitu dopamin, rasa senang dan motivasi, serotonin, yaitu suasana hati, mood biasanya. Kemudian adrenalin, respon terhadap stres atau bahaya. Contohnya itu seperti keluarga, dapat berkaitan dengan suasana hati yang sedang buruk, biasanya depresi. Oke, lanjut. Dalam psikologi umum terkait juga di dalam materinya, yaitu sensasi dan persepsi. Apa itu sensasi? Ada yang tahu sensasi? Sensasi misalnya memakan sesuatu hal, rasa ya. Oke, rasa. Berarti rasa, sensasi. Sedangkan di sini yaitu sensasi itu yaitu penjelasannya penerimaan stimulus dari lingkungan. Sensasi adalah proses penerimaan rangsangan, ya. Stimulus mulai dari panca indera, contohnya itu seperti mata menangkap cahaya. Kemudian kulit merasakan panas, itu dia. Oke, itu berarti sensasi, yaitu mata yang menangkap cahaya dari lampu, kemudian telinga yang menerima suara musik, kemudian kulit yang merasakan panas. Kemudian persepsi. Apa itu persepsi? Pendapat, persepsi. Penafsiran rangsangan, ya. Oke, persepsi penafsiran rangsangan. Persepsi di sini yaitu proses menginterpretasikan informasi tersebut, artinya bagaimana otak memberi arti pada apa yang kita lihat. Ya, rangsangan. Apa yang kita lihat? Contoh, suara musik tidak hanya terdengar bunyi, tapi lagu yang enak.
Misalnya benda yang bisa dipersepsikan sebagai pena, senjata, tergantung situasi lah. Oke, next lanjut. Berarti sudah paham antara sensasi dan persepsi. Kemudian psikologi belajar, learning. Apa itu belajar? Dalam psikologi umum itu ada juga terkadang mata kuliah belajar. Definisi belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, atau sikap seseorang yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Misalnya, seseorang yang awalnya tidak bisa mengoperasikan komputer setelah belajar menjadi mampu menggunakan komputer. Itu dia, misalnya. Itu belajar. Kemudian proses belajar biasanya ditandai oleh adanya perubahan pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Perubahan bersifat relatif permanen. Oke, lanjut. Memori. Apa itu memori? Dalam psikologi, memori itu apa? Daya ingat. Ingatan. Oke, psikologi itu memori yaitu daya ingat. Dalam psikologi, memori sangat penting karena menjadi dasar proses belajar. Tanpa memori, seorang tidak bisa apa? Menyimpan stimulus yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Stimulus itu dia memori. Contohnya saat kita belajar materi kuliah, membaca buku, itu seperti itu. Penyimpanan di ingatan. Oke. Proses penyimpanan dan pengingat informasi terdiri dari memori sensorik dan jangka pendek, bisa ada jangka panjang. Bisa gitu. Makanya kalau biasanya itu usia yang udah 60 ke atas, itu biasanya memorinya sering slack gitu. Kalau 70 80, nah, dia sering nggak ingat dia. Oke, lanjut next. Kemudian emosi. Apa itu emosi? Perasaan. Emosi perasaan. Luapan emosi biasanya itu dia seperti reaksi ya, perasaan juga ya. Ungkapan perasaan. Oke, emosi di sini yaitu ada yang tahu di sini baca buka itunya AI nggak? Ada. Oke, berarti emosi adalah reaksi psikologis yang kompleks yang melibatkan perasaan. Itu perubahan psikologis dan perilaku sebagai respon terhadap satu rangsangan stimulus tertentu. Misalnya contoh senang, marah, takut, dan sedih. Oke, next. Kemudian motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi, penyemangat. Apa motivasi? Dorongan dari dalam diri. Dari luar diri nggak ada? Ada juga kan? Biasa dari orang lain atau biasa orang yang kita ini kan kagum-kagumkan, kita suka. Oke, di sini motivasi itu berasal dari kata move ya. Bahasa Latin yang berarti apa? Bergerak. Dalam psikologi, motivasi adalah kekuatan psikologis internal maupun eksternal, luar dan dalam, yang membuat seseorang, contohnya itu kebutuhan dasar pencapaian penghargaan. Biasanya seperti itu. Oke, next. Kepribadian. Dalam psikologi, kepribadian atau personality adalah pola khas dari cara berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif konsisten dan menetap pada seseorang. Pola khas pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Kepribadian juga pola khas yang relatif stabil dalam cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Kepribadian terbentuk dari kombinasi faktor bawaan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Memang kebanyakan manusia ini berpengaruh perubahan sikap itu sangat berpengaruh oleh lingkungan. Itu sangat berpengaruh sekali.
Oke, lanjut, yaitu kesehatan mental. Dalam psikologi umum kita mempelajari kesehatan mental. Kesehatan mental yaitu kondisi kesejahteraan psikologis dalam diri. Gangguan umum seperti depresi, kecemasan, stres. Kesehatan mental bukan hanya tidak sakit jiwa, tapi juga mampu berfungsi dengan baik secara emosional, pikiran, dan sosial. Kesehatan mental kondisi ketika seseorang mampu mengelola pikiran. Bagaimana itu mengelola pikiran? Mengelola pikiran. Pada saat kita ingin melakukan sesuatu hal yang negatif misalnya, itu kita olah pikiran kita itu semua agar jangan sampai kita melakukan hal negatif itu seperti itu misalnya. Biasanya keinginan juga, misalnya kita tidak mampu, tapi kita ingin barang itu agar jadi milik kita, itu seperti itu juga. Kalau orangnya tidak sehat mentalnya, biasanya memaksakan diri, hal-hal yang negatif selalu terjadi, misalnya mencuri. Itu orang yang terkena gangguan mental, misalnya kesehatan mental berarti. Oke, berarti kesehatan mental kondisi ketika seseorang mampu mengelola pikiran, emosi, dan perilaku secara seimbang sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari dalam diri dan luar, serta sangat penting untuk kualitas hidup seseorang. Oke, lanjut. Oke, kesimpulannya di mata kuliah psikologi umum ini yaitu psikologi membantu memahami perilaku manusia secara ilmiah, bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berarti di mana ada manusia, di mana ada kehidupan, di situ psikologi berperan. Seperti itu dia. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kertas lembar. Keluarkan kertas lembar. Saya mau tahu sejauh mana kalian memahami, ini kan udah semester nih, tentang ilmu psikologi. Coba, satu pertanyaan saja. Udah? Satu pertanyaan saja. Udah cepat? Bisa? Oke. Pertanyaannya yaitu satu pertanyaan saja. Ini kalian kan sudah semester 2. Harusnya kalian sudah memahami apa tujuan kalian itu masuk ke perkuliahan di psikologi jurusan psikologi Islam. Apa tujuan mahasiswa atau tujuan kalian masuk di perkuliahan jurusan psikologi Islam? Itu menurut pendapat Anda sendiri ya, jangan pendapat orang lain, atau jangan pendapat AI, atau pokoknya pendapat kalian itu. Langsung jawab. Langsung jawab. Nah, kamu langsung jawab. Saya masuk di psikologi Islam karena ingin memperbaiki diri saya sendiri, terutama dalam hal berpikir. Karena bagus diri saya memang cukup bagus. Lalu saya ingin memahami tentang manusia lebih dalam lagi. Saya bisa mengerti apa yang membuat manusia bisa berbuat jahat, berbuat baik tanpa alasan yang jelas. Itu saja. Oke, beli aplaus. Kemudian mungkin hanya 2 saja ya. Ini karena umumnya ini kan wanita yang banyak, jadi yang laki-laki saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.